Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, kelas K34 Pengenalan Komputasi, dan pada kesempatan ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai analisis dan visualisasi data. Datanya berupa timbulan sampah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 dan 2023. Juga data yang kedua adalah jumlah sampah yang ditangani di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 sampai 2023. Adapun anggota kelompok 8 yaitu ada Gilang Pramudia, saya sendiri Muhammad Fahri Aldianabroha, Jafir Raka, Kadif Mayasti, Dewi Hanifah, Debilito Rafael, Muhammad Rafif, dan Audrey Altaf dengan NIM-NIM yang tertera pada PowerPoint. Kemudian untuk poin pembahasan dalam presentasi kali ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada deskripsi data 1, yang keempat atribut data 1, yang kelima karakteristik data 1, yang keenam statistik dan informasi data 1 yang nantinya bakal dijelaskan dalam VS Code-nya secara langsung, kemudian visualisasi data 1, korelasi data 1, dan data cleansing 1. Kemudian ada deskripsi data 2, atribut data 2, karakteristik data 2, statistik dan informasi data 2 juga nanti akan dijelaskan di VS Code-nya secara langsung. Kemudian visualisasi data 2 juga sama, korelasi data 2, data cleansing 2, dan kesimpulan. Dalam era digital saat ini, data telah menjadi aset yang sangat penting bagi organisasi dan individu. Data analisis dan visualisasi data adalah dua komponen penting yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap data yang kompleks. Data analisis berfokus pada pengumpulan, pemrosesan, dan interpretasi data untuk membuat keputusan yang lebih baik. Sedangkan visualisasi data berperan dalam menyajikan data tersebut secara visual sehingga mudah dipahami. Dalam analisis data Python adalah bahasa pemrograman yang sangat populer untuk data analisis dan visualisasi karena memiliki banyak pustaka yang kuat seperti Pandas dan Matplotlib. Berdasarkan latar belakang tersebut, analisis dan visualisasi data memiliki beberapa tujuan, yaitu menentukan deskripsi data, menentukan atribut data, menentukan karakteristik data, menentukan dan menunjukkan statistik data, membuat informasi dari statistik data yang diperoleh, membuat visualisasi data dalam bentuk grafik, diagram, dan bentuk visual lainnya, dan membuat data cleansing. Data 1 adalah data mengenai timbulan sampah harian dan tahunan di kota dan kabupaten provinsi Jawa Barat dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Informasi yang ingin diketahui dari data tersebut yaitu kota atau kabupaten penghasil sampah tahunan terbanyak, kota atau kabupaten penghasil sampah tahunan tersedikit, rata-rata timbulan sampah harian pada tahun 2019, dan lain-lain. Format data 1 adalah CSV yang didapat dari website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Data 1 terdiri dari 5 kolom dan 61 baris dengan ukuran file sebesar 2,9 KB. Data 1 terdiri dari 5 atribut, yaitu tahun, provinsi, kabupaten atau kota, timbulan sampah harian dalam ton, timbulan sampah tahunan dalam ton. Untuk tahun, ini menunjukkan pada tahun berapa data tersebut diambil dalam bentuk data categorical ordinal, lalu provinsi, itu menunjukkan provinsi dalam data ini, yaitu Jawa Barat, dengan data dalam bentuk kategorikal nominal, lalu kabupaten atau kota, ini menunjukkan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat dalam bentuk data kategorikal nominal, lalu timbulan sampah harian dalam ton ini menunjukkan timbulan sampah yang dihasilkan per hari dalam satuan ton, yang merupakan data kuantitatif. Lalu timbulan sampah tahunan menunjukkan timbulan sampah yang dihasilkan per tahun dalam satuan ton dalam bentuk data kuantitatif. Karakteristik data 1 memiliki 5 atribut yang terdiri dari 3 atribut kategorikal dan 2 atribut kuantitatif. Atribut kategorikal tersebut yaitu tahun, provinsi, dan kabupaten atau kota. Sedangkan atribut kuantitatif yaitu timbulan sampah harian dalam ton dan timbulan sampah tahunan dalam ton. Pada data 1 tidak terdapat data yang kosong. Oleh karena itu, persen data 1 yang kosong sebesar 0%. Ya, jadi di sini ada data pertama. Yang pertama kita akan lakukan adalah melihat ukuran dimensi dari data ini. Data ini memiliki 16 baris dan 5 kolom. Kemudian kita akan mengambil 15 data pertama sebagai berikut. Kemudian 10 data dengan timbulan sampah harian dan tahunan, yaitu sebagai berikut. Kemudian kita akan menampilkan timbulan sampah tahunan dan harian yang paling besar. Di nomor 4, kita akan yang paling sedikit, yaitu sebagai berikut. Nah, kemudian kita akan melihat rata-rata timbulan sampah tahunan pada tahun 2023. Nah, sebagai berikut. Kemudian kita akan menambahkan standar deviasinya waktu tahun 2023. Di sini dijelaskan bahwa standar deviasinya adalah 236.213 ton, karena nilai ini lebih kecil daripada nilai rata-rata yang ini sebesar 257.096. Ini mengartikan bahwa timbulan data sampah tahunan pada tahun 2023 menunjukkan sebaran dari variabel data yang kecil atau tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari rasio terendah dan tertinggi. Nah, kemudian kita akan mengambilkan persentil timbulan sampah tiap tahunnya ketika dia di 75%. Jelas kayak gitu. Kemudian persentil pada 10%, 20%, 50%, 70%, dan 90% sebagai berikut pada tahun 2019. Kemudian kita akan melihat frekuensi setiap kota atau kabupaten yang ada. Nah, di sini kita lihat bahwa datanya itu tidak semuanya sama. Ini menandakan bahwa data belum diambil secara merata per tahun. Kita dapat menampilkan juga frekuensi dengan urutan abjad yang benar dari A sampai Z sebagai berikut. Kemudian kita dapat melihat statistik sederhananya, mulai dari banyak data, rata-rata, standar deviasi, persentil 25%, 50%, 70%, nilai minimum dan maksimum. Selanjutnya adalah bagian visualisasi data berupa perbandingan kategori. Di sini perbandingan kategori yang pertamanya adalah plot timbulan sampah tahunan rata-rata dengan kabupaten atau kota dalam bentuk diagram batang atau bar chart. Dengan menggunakan formulasi yang ada dan sumbu X,
sebagai kabupaten atau kota, sumbu Y sebagai timbulan sampah tahunan dalam ton, dan juga judul dari diagram batang ini adalah rata-rata timbulan sampah tahunan dalam ton per kabupaten atau kota. Di sini kami menggunakan warna hijau karena setelah mencari tahu melalui Google, menurut Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, komposisi sampah Indonesia itu berupa sampah organik mendominasi sebesar 57%, dan karena sampah organik itu identik dengan warna hijau, maka kami menggunakan warna hijau. Selain itu, warna hijau juga mudah teramati sehingga memudahkan dalam membaca diagram batangnya. Dan di sini terlihat bahwa Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi itu adalah kota dan kabupaten dengan jumlah atau timbulan sampah tahunan terbanyak. Kemudian untuk perbandingan kategori yang kedua adalah plot timbulan sampah harian rata-rata dengan kabupaten atau kota dalam bentuk diagram batang atau bar chart. Dengan menggunakan formulasi yang sama dengan formulasi yang sebelumnya, yaitu pada perbandingan kategori pertama, sumbu X dipakai untuk kabupaten atau kota, sumbu Y untuk timbulan sampah harian dalam satuan ton, dengan judul rata-rata timbulan sampah harian dalam ton per kabupaten atau kota. Jika tadi adalah timbulan sampah tahunan, sekarang adalah timbulan sampah harian. Didapat visualisasi data dalam bentuk diagram batang seperti yang ada pada layar. Terlihat bahwa Kota Bekasi itu adalah kota dengan jumlah timbulan sampah harian terbanyak, disusul dengan Kabupaten Bekasi dan kota dan kabupaten lainnya. Kemudian untuk yang ketiga adalah penampilan perubahan terhadap waktu yang pertama, yaitu berupa plot timbulan sampah tahunan rata-rata dengan tahun dalam bentuk diagram batang atau bar chart. Dengan menggunakan formulasi yang ada, X-nya sebagai tahun, Y-nya sebagai timbulan sampah tahunan dalam ton, dan titelnya adalah rata-rata timbulan sampah tahunan dalam ton per tahun. Nah, dapat diambil informasi dari diagram ini bahwa pada tahun 2021 adalah tahun di mana timbulan sampah tahunan terbanyak di Provinsi Jawa Barat, mendekati 350.000 ton pada tahun 2021, tapi itu rata-ratanya, bukan dalam jumlahnya. Kemudian untuk selanjutnya adalah penampilan perubahan terhadap waktu yang kedua, yaitu plot timbulan sampah harian rata-rata dengan tahun dalam bentuk diagram batang. Jika tadi adalah timbulan sampah tahunan, sekarang adalah timbulan sampah harian terhadap tahun. X-nya sebagai tahun, Y-nya sebagai timbulan sampah harian, dan di sini pasti akan berkorelasi timbulan sampah harian dan timbulan sampah tahunan. Dan benar saja pada tahun 2021 adalah tahun di mana timbulan sampah harian dalam ton terbanyak. Gitu. Di sini melebihi dari 800 ton. Kemudian yang kelima atau yang ke-15 adalah hierarki dan hubungan keseluruhan bagian yang pertama, yaitu hubungan penyumbang data dari seluruh kota atau kabupaten di Jawa Barat. Dengan menggunakan formulasi yang ada, dan kami menggunakan visualisasi data dalam bentuk diagram pie, dan setiap kota atau kabupaten itu ada persentasenya dalam menyumbang data gitu. Dan di sini terlihat bahwa Kota Cimahi, Kota Sukabumi, dan Kota Bogor adalah penyumbang data terbanyak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penyumbang data terbanyak adalah ketiga kota tersebut, dan menunjukkan bahwa data jumlah timbulan sampah ini belum merata di seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat per atau tiap tahunnya gitu. Pada nomor 16 ini dibuat sebuah visualisasi terkait hubungan penyumbang data dari seluruh kota atau kabupaten di Jawa Barat. Dapatkan hasil visualisasi pada tahun 2019 18%, 2020 19,7%, 2021 21,3%, 2022 24,6%, dan 2023 16,4%. Lalu selanjutnya yaitu pada nomor 17 yaitu visualisasi dengan scatter plot terkait timbulan sampah harian dalam ton terhadap timbulan sampah tahunan dalam ton. Dapatkan bahwa scatter plot untuk timbulan sampah tahunan dengan timbulan sampah harian sebagai berikut. Plotting nomor 18 itu scatter plot timbulan sampah harian terhadap tahun. Ya, berikut visualisasi datanya. Yang nomor 19 yaitu nilai korelasi antara timbulan sampah tahunan dan timbulan sampah harian, yaitu dengan kode sebagai berikut. Maka didapatkan bahwa nilai korelasi antara timbulan sampah tahunan dan timbulan harian adalah 0,999. Korelasi lurus karena nilai korelasi nilai 1. Lalu yang terakhir yaitu persentase data kosong dengan sebagai berikut. Kode sebagai berikut. Lalu didapatkan persentase data kosong pada data timbulan sampah tahunan adalah 0%, data kosong pada timbulan sampah harian 0%, data kosong pada data tahun 0%, persentase data kosong pada kota atau kabupaten 0%, persentase data kosong pada data provinsi adalah 0, sehingga seluruhnya 0%. Untuk deskripsi data 2 adalah data mengenai jumlah sampah harian yang ditangani kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2015 sampai dengan 2023. Informasi yang ingin diketahui dari data tersebut yaitu kota atau kabupaten yang menangani sampah harian terbanyak, kota atau kabupaten yang menangani sampah harian tersedikit, rata-rata jumlah sampah yang ditangani tiap tahunnya, dan lain-lain. Format data 2 adalah CSV yang didapat dari website 1 Data Indonesia. Data 2 terdiri dari 8 kolom dan 243 baris dengan ukuran file 15,8 KB. Lalu atribut data 2. Data 2 terdiri dari 8 atribut, yaitu pertama
ID menunjukkan data tersebut adalah data kesekian. Yang kedua, kode provinsi menunjukkan provinsi dalam data ini, yaitu kode Jawa Barat. Yang ketiga, nama provinsi, nama underscore provinsi menunjukkan provinsi dalam data ini, yaitu Jawa Barat. Kode underscore kabupaten underscore kota menunjukkan kode kabupaten atau kota di provinsi Jawa Barat. Nama underscore kabupaten underscore kota menunjukkan kabupaten atau kota di provinsi Jawa Barat. Lalu jumlah underscore sampah menunjukkan jumlah sampah yang ditangani, yaitu kuantitatif. Lalu satuan menunjukkan satuan jumlah sampah yang ditangani dalam data ini, yaitu ton per hari. Lalu terakhir tahun menunjukkan pada tahun beberapa data tersebut diambil. Karakteristik data 2 memiliki 8 atribut yang terdiri dari 7 atribut kategorikal dan 1 atribut kuantitatif. Atribut kategorikal tersebut yaitu ID, kode provinsi, nama provinsi, kode kabupaten dan kota, nama kabupaten dan kota, satuan, dan tahun. Sedangkan atribut kuantitatif yaitu jumlah sampah. Pada data 2 tidak terdapat data yang kosong. Oleh karena itu, persen data 2 yang kosong sebesar 0%. Nah, yang pertama itu ada analisis dan visualisasi data jumlah sampah yang berhasil ditangani di kabupaten atau kota provinsi Jawa Barat. Nah, di sini tuh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Nah, programnya itu import pandas svg, import matplotlib, pyplot as plt, data 2 sama dengan pd.read_csv, terus dalam kurung nama datanya. Di sini kita akan menampilkan data kedua mengenai jumlah sampah yang berhasil ditangani. Nah, data ini tuh memiliki 243 baris dan 8 kolom. Selanjutnya untuk menampilkan suku data pertama, programnya itu kita masukkan dulu nama data yang sudah kita simpan, itu data 2, kemudian kurung siku sampai indeks ke-10. Tampilannya seperti ini. Untuk menampilkan jumlah sampah maksimum yang ditangani, kita gunakan IMAX sama dengan data 2 atau data yang sudah kita simpan dan kita pilih indeks jumlah sampah .idx max kurung kosong. Di sini akan menampilkan jumlah sampah maksimum yang ditangani dengan memprint data 2 kurung siku IMAX titik 2 IMAX tambah 1 sebagai indeksnya. Dapat dilihat data yang berhasil keluar. Nah, selanjutnya itu menampilkan jumlah sampah minimum yang ditangani. Sama seperti jumlah sampah maksimum, hanya saja indeksnya diganti. Seperti ini tampilan dari jumlah sampah minimum yang berhasil ditangani. Selanjutnya kita hendak menampilkan rata-rata jumlah sampah yang tertangani pada tahun 2015. Ini kita buat dulu fungsinya tahun 2015 sama dengan nama datanya data2.log, kurung siku data 2, kita ambil kolom tahun sama dengan 2 kali 2015. Berarti untuk tahun 2015. Nah, di sini akan menampilkan rata-rata jumlah sampah yang tertangani pada tahun 2015 itu ada seperti yang tertera pada layar. Oh ya, untuk fungsi rata-rata ini karena kita mengambil rata-rata, jadi saat di print kita ambil min-nya atau rata-ratanya. Selanjutnya itu menampilkan standar deviasi jumlah sampah yang tertangani di tahun 2015. Itu kita buat lagi fungsinya stdthn 2015, ini tergantung, tapi di sini kami memilih fungsi dengan nama seperti ini. Kemudian kita buat fungsi sama seperti yang di atas. Hanya saja untuk menampilkan standar deviasinya kita ubah fungsinya menjadi .std kurung kosong. Nah, ini akan menampilkan standar deviasi jumlah sampah yang tertangani tahun 2015 seperti yang tertera pada data di layar. Untuk data kedua, nomor 6 akan menampilkan persentil 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90% pada tahun 2022. Di sini, ada variabel tahun 2015, 2016 sampai 2023. Data 2.log dalam kolom data 2 dalam kolom tahun sama dengan 2 kali 2015, 2016, 2017 sampai 2023. Lalu ada variabel persentil 1, 2, 3, sampai 5. Tahunnya 2022 sama sampai yang kelima. Dalam kolom jumlah sampah, dot kuantil 0,1, 0,25, 0,5, 0,75, 0,9. Itu menyatakan persentasenya atau persentilnya. Lalu print persentil ke 10, 25, 50, 75, dan 90 dari jumlah sampah yang tertangani tahun 2022 adalah sebagai berikut. Di sini 10% itu persentil 1, 25 persentil 2, 50% persentil 3, 75% persentil 4, dan 90% persentil 5. Dan akan menampilkan data seperti pada layar berikut. Lalu untuk nomor 7, menampilkan frekuensi setiap kode kabupaten atau kota pada data, yaitu frekuensi sama dengan data 2 dalam kolom kode kabupaten kota .value underscore counts dalam kurung kosong print frekuensi. Print tidak terdapat perbedaan frekuensi satu sama lain yang menandakan bahwa data sudah diambil secara merata per tahunnya. Di sini akan menampilkan kode kabupaten kota yang sudah sama, yaitu 9 dari nomor 3201 sampai dengan 3279, itu nomornya sama, yaitu 9. Terus tidak terdapat perbedaan frekuensi sesuai dengan perintah sebelumnya. Lalu untuk nomor 8, menampilkan frekuensi setiap kota kabupaten pada data terurut sesuai abjad. Itu dengan variabel frekuensi sama dengan data 2 dalam kolom nama kabupaten kota .value counts dalam kurung kosong .sort index. Di sini sort index akan menampilkan secara terurut sesuai dengan abjad. Seperti Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, sampai Tasikmalaya. Lalu yang ke-9, menampilkan statistik data count banyak data min standar deviasi persentil ke-25. Di sini dapat dilakukan dengan data 2.describe dalam kurung kosong. Di sini ada count, min, standar, atau standar deviasi. Lalu ada min, 25%, 50%, 75%, dan max. Di sini sudah tertera pada layar berikut ini. Lalu untuk yang terakhir, perbandingan kategori 1.
plot rata-rata jumlah sampah yang tertangani dengan kabupaten kota dalam bentuk diagram batang atau bar chart. Itu kita harus masukkan di sini ada variabel bar plot 1 sama dengan data 2 dot group by nama kabupaten kota dalam kolom jumlah sampah dot min. Lalu ada variabel bar plot 1 dot plot kain bar di sini supaya bar chart. Terus untuk sumbu X itu nama kabupaten kota dan sumbu Y-nya jumlah sampah. Dengan title rata-rata jumlah sampah yang tertangani. X label kabupaten kota, Y label jumlah sampah yang tertangani. Colornya green. Data head, data 2 dot head dalam kurung kosong. Di sini ada print beberapa kalimat-kalimat dengan alasan memilih warna hijau, yaitu menurut Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Komposisi Sampah Indonesia, berupa sampah organik, sisa makanan, kayu ranting daun sebesar 57%, sampah plastik sebesar 16%, sampah kertas 10%, serta lainnya logam, kain tekstil, karet, kulit, kaca 17%. Karena simbol sampah organik hijau, maka dipilih warna hijau. Selain itu, warna hijau memiliki teramati sehingga mudah untuk dibaca. Berikut adalah rata-rata jumlah sampah yang tertangani dengan sumbu X adalah kabupaten kota dan sumbu Y adalah jumlah sampah yang tertangani dalam ton. Pada nomor 11 dibuat panggilan kategori, yaitu plot rata-rata jumlah sampah yang tertangani dengan kode kabupaten kota dalam bentuk diagram batang bar chart. Dengan kode sebagai berikut, dapatkan kode bar chart untuk data nomor 11 sebagai berikut. Lalu untuk nomor 12 yaitu penampilan perubahan terhadap waktu. Plot rata-rata jumlah sampah yang tertangani dengan tahun dalam bentuk diagram batang. Dapatkan pada tahun 2015 lebih dari 500.000, 2016 lebih dari 500.000, 2017 lebih dari 500.000 juga, itu sekitar meningkat. Lah yang selanjutnya itu nomor 13 yaitu hubungan penyumbang data dari seluruh kota atau kabupaten Jawa Barat. Dengan kode sebagai berikut, dapatkan visualisasi data yaitu jasa distribusi visualisasi kabupaten kota, bahwa terlihat bahwa setiap kabupaten menyumbang data dengan jumlah yang merata atau sama. Lalu nomor 14 yaitu kira-kira hubungan keseluruhan bagian. 14 yaitu hubungan jumlah sampah yang tertangani dengan tahun. Dengan kode berikut, dapatkan perbandingan jumlah sampah yang tertangani tiap tahun, yaitu pada tahun 2015 itu 32,9%, 2016 33,2%, 2017 33,6%, dan 2002 dan sisanya itu 0%. Terakhir yaitu presentasi data kosong. Dari kode ini didapatkan bahwa presentasi data kosongnya itu sebesar 0% di seluruhnya. Itu pada ID, kode nama provinsi, kode kabupaten, nama kabupaten, jumlah sampah, satuan, data, dan tahun. Lalu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa analisis dan visualisasi data memiliki peran penting dalam memahami informasi yang tersembunyi dalam dataset. Sebagai contoh, berdasarkan analisis dan visualisasi data yang telah dilakukan, diperoleh bahwa informasi jumlah sampah yang tertangani di Jawa Barat itu belum seimbang dengan timbulan yang dihasilkan. Dengan menggali pola dan tren yang tersembunyi, analisis data memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan informasi yang lebih mendalam. Di sisi lain, visualisasi data mempermudah penyajian informasi secara jelas dan juga menarik, memungkinkan komunikasi yang efektif kepada pemangku kepentingan. Dengan begitu, analisis dan visualisasi data dapat menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan yang cerdas, pemahaman yang mendalam, dan kemajuan dalam berbagai bidang. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga apa yang kami, kelompok 8, presentasikan tersampaikan dengan jelas. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.